tersisa. Tak lama muncullah si adjudikator untuk menginformasikan bahwa sebagai hukuman atas menolong John Wick, si madam pun harus memberikan darahnya dengan cara mengulurkan kedua tangannya lalu ditusuk oleh pedang dan selesai. Sementara itu kita akan melihat John Wick yang sedang dibawa oleh Sofia untuk menemui salah satu bawahan langsung dari High Table, di mana John Wick ingin bertemu langsung dengan pemimpin The High Table dengan tujuan untuk meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka. Lah, kok malah ngajak damai, nggak seru atuh. Tapi no, John Wick ternyata punya rencana lain. Kita lihat nanti. Pria tersebut pun mengatakan bahwa para tetua High Table tidak bisa ditemukan karena merekalah yang akan menemukanmu. Caranya dengan berjalan di gurun pasir yang tandus dan harus sendirian tentunya, kemudian tidak boleh membawa air, cemilan, Coca-Cola, Silver Queen, Kinder Joy atau apapun itu. John Wick harus terus berjalan sampai dirinya sekarat. Barulah dia bisa melihat langsung tetua dari High Table. Itu pun kalau John Wick tidak keburu mati kehausan. Thank you, sir. Hingga saat Sofia dan John akan pergi, pria tersebut pun meminta satu tumbal sebagai ganti atas informasi tersebut, di mana dia langsung membunuh satu anjingnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Sontak hal tersebut membuat Sofia shock dan lagi-lagi hanya karena seekor anjing, Sofia pun membrutal sama seperti saat John Wick kehilangan anjingnya. Gara-gara si anjing memang. Dari situ mereka berdua pun terlibat baku tembak dengan anak buah si pria dan sudah pasti bisa menang dan lolos dari sana. Sesuai dengan yang dikatakan si pria, John Wick pun memutuskan untuk berjalan di gurun pasir yang tandus dan berharap akan bertemu dengan tetua The High Table. Dan sejauh mata memandang, John pun hanya bisa melihat padang gurun pasir hingga akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Adegan berpindah ke kerajaan pengemis milik Boiri, di mana Zero dan dua akang saya lagi-lagi membantai pasukan Boiri sesuai perintah dari si adjudikator. Hingga saatnya bertemu, Boiri pun disikat beberapa kali hingga tak sadarkan diri. Adegan kembali berpindah ke John Wick yang akhirnya berhasil ditemukan oleh The High Table untuk kemudian dibawa menghadap langsung kepada The Elder yang merupakan salah satu petinggi The High Table. Anjir, akhirnya kita bisa melihat nih bebenguknya si The High Table ini. Tak banyak basa-basi, John Wick pun memohon kepada The Elder untuk mengembalikan keanggotaannya dan melepaskan status ekskomunikadonya. The Elder pun menjawab, boleh saja asal kamu harus membunuh Winston karena telah melakukan pelanggaran saat menolong kamu. Hal tersebut pun membuat John Wick terkejut sekaligus dilema karena Winston sudah dianggapnya sahabat dan sudah sering menolongnya dan terakhir dia pun menolong dia. Namun karena tidak punya pilihan lain dan sepertinya John Wick memiliki rencana lain, dia pun menyanggupi hal itu dan harus memotong salah satu jarinya sebagai tanda kesetiaan kepada The High Table. Dan anjir, ngilu sumpah pas adegan ini si John memang pria bermental laki-laki lah pokoknya. Salut buat saya. Thank you. Saat akan pergi, The Elder pun memberikan satu tugas lagi kepada John, yaitu untuk berhitung 1 sampai 10, tetapi John tidak bisa melakukannya dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, John pun sudah kembali ke New York, di mana dia sudah disambut oleh dua orang assassin yang langsung dibunuh oleh Kang Yayan dan timnya dengan tujuan untuk dipertemukan langsung dengan si Zero pemimpinnya. Hingga saatnya mereka bertemu, Zero pun langsung menunjukkan kehebatan mereka, di mana anak buahnya bisa melakukan trik muncul secara tiba-tiba, kemudian menghilang dan muncul lagi kembali tepat di belakang John Wick. Lalu John Wick pun langsung membunuhnya dan menghilang seperti mereka hingga membuat si Zero terkesima. Nice trick. Tak hanya itu, di luar stasiun sudah ada dua assassin bermotor sedang menunggunya. Namun dengan cepat John Wick langsung melumpuhkan satu dari mereka dan menggunakan motornya untuk kabur dari sana. Dan lagi-lagi kita akan beradrenalin ria kembali, di mana John Wick dikejar oleh banyak sekali assassin bermotor berpedang hingga terjadi perkelahian di jalan aspal. Saat
Sampai di Continental, Zero pun sedikit lagi bisa membunuh John Wick, tetapi dicegah oleh si resepsionis yang melarangnya membunuh di area tersebut. Untuk itu John Wick pun masuk ke dalam Continental disusul dengan si Zero yang ikut duduk tepat di sampingnya, yang ternyata adalah penggemar berat dari sang legenda. I'm a huge fan. John Wick. Tak lama muncullah si resepsionis untuk mempersilahkannya menemui Winston. Hingga saatnya mereka bertemu, Winston ternyata sudah mengetahui bahwa High Table mengirim John Wick untuk membunuh dirinya. Dan apakah John Wick akan membunuh Winston untuk kebebasan dirinya sendiri? Tak lama muncullah si adjudikator untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Dan jawabannya, tentu tidak dong. Winston dan John Wick memilih untuk melawan High Table, dan itu merupakan keputusan yang cukup berani. Dengan cepat si adjudikator pun menghubungi operator untuk merubah status Hotel Continental cabang New York menjadi tidak netral, yang berarti pembunuhan bisa dilakukan di sana. Dan tidak hanya itu, pembersihan akan dilakukan dengan mengirim pasukan khusus untuk membantai pengelola hotel sekaligus John Wick sendiri. Good evening, gentlemen. This haven is safe no more. Dengan cepat Winston pun membawa John ke ruang senjatanya untuk mempertahankan diri, di mana John Wick, si resepsionis, dan beberapa anak buah Winston akan mencoba melawan pasukan khusus tersebut sebisa mungkin. See this packing, Parabellum. Hingga saatnya tiba, ternyata pasukan High Table memakai baju pelindung yang tahan peluru, hingga John Wick dan resepsionis kesulitan membunuh mereka. Untuk itu John pun kembali ke ruangan Winston, di mana si resepsionis menyarankan memakai senjata yang bisa menembus baju pelindung mereka, yaitu shotgun level 7. Tak ingin membuang waktu, John Wick pun segera keluar dan membantai mereka semua sampai tak tersisa. Namun hal itu belumlah selesai karena masih ada Zero dan beberapa shinobinya, di mana John harus bertarung kembali dengan mereka tepat di ruang penuh kaca akrilik. Dan betapa kasihannya sang pemeran pengganti John Wick ketika harus dihajar dan terlempar ke kaca berkali-kali hingga membuatnya tersungkur. Namun dengan kekuatan emosi dan tanah sengketa yang semakin meruncing, John Wick pun bangkit dan berhasil membalikan keadaan. Setelah berhasil di lantai 1, John Wick pun naik ke lantai 2, di mana di situ sudah ada Kang Yayan dan Kang Cecep yang siap untuk menghajarnya kembali. Dan here we go, akhirnya akang-akang saya bertarung dengan John Wick. Dengan senjata tradisional asal Minangkabau yaitu kerambit, Kang Yayan dan Kang Cecep pun melakukan kombinasi serangan yang membuat John Wick tersungkur. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Pada akhirnya John Wick pun bisa mengalahkan mereka berdua, walaupun bukan dengan skill tapi dijatuhkan dari atas. Namun John Wick tidak membunuh mereka berdua dan justru mengatakan, Sampai jumpa. Hingga saatnya tiba, John Wick pun harus bertarung dengan raja terakhir yaitu Zero, di mana si Zero ini sebenarnya terobsesi dengan sosok John Wick yang melegenda dan ingin dianggap sejajar dengannya. Namun karena John Wick lebih unggul secara pengalaman dan karakter, si Zero pun harus tewas mengenaskan dengan pedang menancap tepat di dadanya. Setelah semua yang terjadi, tak diduga Winston melakukan perundingan dan kesepakatan dengan si adjudikator, di mana ketika Winston mau membunuh John Wick, maka Winston akan kembali mendapatkan kerajaannya sebagai manajer The Continental. Let me keep my power, Winston. But what about him? Lalu tiba-tiba Winston pun menembak John Wick beberapa kali hingga membuatnya terjatuh dari gedung. Loh, anjing kok berkhianat sih? Well played, sir. Dirasa masalah selesai, si adjudikator pun pamit untuk pulang, tetapi ketika melihat ke samping gedung, John Wick sudah tidak ada di sana. Dengan sedikit ketakutan, dia pun kembali menemui Winston untuk menyuruhnya agar memastikan kematian John Wick, karena dia tidak ingin suatu hari nanti John Wick akan mendatanginya di malam hari. Nah lo, hayo lo. Sampai sini pasti kalian bertanya, apakah Winston benar-benar berkhianat? Jika kita putar ulang, kita bisa melihat Winston menembak John bukan di kepala tetapi di tubuhnya, yang kita semua tahu, dan Winston juga pasti sudah tahu bahwa jasnya terbuat dari material anti peluru. Ditambah, jika Winston ingin John Wick benar-benar mati, tentu dia akan menembaknya di kepala, sehingga bisa disimpulkan bahwa Winston sudah memperhitungkan kemungkinan tersebut termasuk titik letak dia terjatuh.
Baba Yaga. Faktanya, John Wick ternyata masih hidup dan dibawa oleh pengemis yang merupakan anak buah dari Bowery. Di mana si Bowery ini nampak menyedihkan sekali dengan wajah dan tubuh penuh luka akibat sebetan pedang si Zero tadi. Lalu dengan penuh amarah dan kebencian terhadap The High Table, Bowery pun bertanya, "Hey John, bagaimana perasaanmu? Apa kau marah?" John pun menjawab, Yeah. "Tamat."